Bismillahi masyaallah la yasukul khairu illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana minkum famin ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi biha ruba fi qulubil kafirin wa fi qulubil munafikin wa fi qulubil hasidin wa fi qulubil dhalimin. Bahasa Sunda atau bahasa Indonesia? Saya bahasa Inggrisnya cuma bisa ladies and gentlemen. Itu pun karena sering nonton tinju. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Nah, nanti amplopnya juga standar Indonesia. Jadi jangan mintanya bahasa Indonesia tapi amplopnya standar Jabar. Boleh ikutin saya semua biar gak lemes, biar matanya gak tiba-tiba jadi sayu. Hasbi Rabbi, hasbi Rabbi, Jalallah, Jalallah, ma fi qalbi, ghairullah, alan nabi, sallallahu, la ilaha illallah. Hafal ya. Sekarang tinggal pakai tangan. Tangannya yang kanan di depan dada, terus dipukulkan ke paha kita biar yang ngantuk bangun maksudnya. Orang bilang tuh kalau kalau kenyang nanti malah jadi ngantuk. Orang puasa yang lapar tidur seharian. Jadi teori itu bohong sebetulnya. Betul ya? Jangan terlalu banyak makan, nanti kamu ngantuk. Ternyata orang puasa yang kelaparan tidur seharian. Ikuti tangan saya ya. Ikuti juga lagamnya. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah alan nabi. Ini pura-pura gak hafal atau benar-benar gak hafal? Yang hafal katanya naik pangkat ini. Lihat coba. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah alan nabi sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi, tangan kiri, Jalallah fi qalbi ghairullah alan nabi sallallahu la ilaha illallah. Yang keras. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi
Katanya kalau punya adik di rumah yang susah bangun, punya kakak di rumah yang susah bangun, kalau di rumah punya anak yang susah bangun, jangan langsung dibentak. Karena kalau dibentak kondisinya belum normal, kondisinya belum siap. Apalagi kalau disepak, dicarikannya pakai istilah Sunda, hudang siap. Wah, hancur itu. Jadi yang pertama kita bangunkan saja pakai itu. Cuma pukulnya yang keras, hos, tapi jangan diwakilkan sama sapu lidi ya. Itu pakai tangan saja. Mukarram, ralimul ulama, para kiai, para jenengan, guru-guru kita semua yang ada di mana saja, yang dulu alhamdulillah sempat mengajarkan kita membaca Al-Quran, sempat mengajarkan kita bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, sempat mengajarkan kita bagaimana tata cara melaksanakan sholat yang baik, puasa yang benar, zakat yang harus ditunaikan. Alhamdulillah hari ini kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang kalau ditawarkan untuk pindah agama kita bisa menolak tidak, karena inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang terbaik menurut Allah, agama yang diakui oleh Allah adalah agama Islam. Padahal kalau secara logika kita belum hafal benar, kita belum tahu benar, belum kenal benar sama yang namanya Allah, tapi kita bisa yakin dengan adanya Allah. Ini adalah salah satu berkah daripada pendidikan guru-guru ngaji kita semua yang ada di mana saja. Mudah-mudahan Allah berikan usia yang panjang serta disehatkan, amin. Berkah ilmu, berkah rezekinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu Kepala Cabang beserta seluruh staf jajaran yang saya hormati dan tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena waktu mendesak. Begitu saya dapat WA dari Kang Irfan, adalah adik saya waktu di pesantren dulu, saya sudah persiapkan karena ceramahnya 1 jam, saya siapkan ceramahnya 1 jam. Dan alhamdulillah berkah Ramadan ceramahnya tidak diperpanjang dan dikurangi. Mudah-mudahan tidak berimbas pada amplop-amplop yang ada, karena menghafalnya sudah 1 jam. Jadi saya tinggal ceramah ini tinggal berapa menit. Kalau terlalu lama mohon kasih kode saja. Karena kalau sebut saja sederhananya Ustadz kampung seperti saya ini, kalau ceramah di panggung 2 jam itu waktu yang paling sebentar. Jadi kalau disuruh ceramah 20 menit itu dalam hati ketawa. Alhamdulillah amplop 2 jam ceramah 20 menit begitu. Mungkin banyak materi yang tidak bisa saya sampaikan, tapi mudah-mudahan bisa saya ringkas dalam satu hal kebersamaan. Yang pertama dan ingin saya sampaikan hari ini adalah berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri yang dititipkan oleh Kang Irfan. Ustadz, temanya menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kira-kira pertanyaannya, penting gak Ustadz ada Idul Fitri? Kenapa gak puasa aja, gak usah ada Idul Fitri Ustadz? Ustadz, penting gak kita nih sholat Id Ustadz? Kenapa harus sholat Id Ustadz? Cukup aja kita udah sholat taraweh, udah capek kita sebulan Ustadz. Pertanyaannya hebat menurut saya. Maka saya jawab hari ini oleh jawaban yang tidak langsung. Yang pertama dijawab oleh Sayyidina Ali dengan jawaban secara tidak langsung. Sayyidina Ali mengatakan, "Ma nuzila bala'un illa bidanbin wa la rufi'a bala'un illa bitaubatin." Sayyidina Ali mengatakan, "Ma nuzila bala'un illa bidanbin." Ma nuzila bala'un, tidak akan ada satu musibah yang terjadi, tidak akan ada satu bencana yang turun illa bidanbin, kecuali ada dosa yang sudah kita lakukan, kecuali ada maksiat yang sudah kita kerjakan. Kalaulah hari ini kita sering mendengar lagu Kus-Plus di tempo dulu bahwa orang bilang tanah kita tanah surga, tapi kenapa hari ini Indonesia Nusantara ini bak seperti neraka? Tidak lama kapal yang terbang harus tenggelam ke dasar laut. Tidak juga kapal selam yang jago juga harus sama terdampar. Kemudian banyak juga kejadian mulai dari longsor, banjir dan lain-lain. Tapi andai kata hari ini dalam waktu yang singkat saya jelaskan itu, tentu tidak akan berasa. Yang harus kita pahami bahwa bencana dan musibah itu relatif, teman-teman. Relatif Bapak Ibu. Kalaulah Ibu Kepala Cabang di sini punya anak buah yang nakal, kira-kira musibah atau bukan?
Musibah. Jadi kalau hari ini saya jelaskan banjir dan longsor tentang musibah itu jauh rasanya dengan kita, tidak sampai ke hati kita. Kenapa? Waktunya singkat dan barangkali pertemuannya sebentar. Maka saya jelaskan dalam konteks sederhana. Sayyidina Ali mengatakan manuzila bala'un ila bidanbin, bahwa bencana itu, musibah itu tidak akan turun, tidak akan datang, tidak akan sampai ke dalam diri kita illa bidanbin, kecuali atas dasar kita pernah melakukan dosa dan belum pernah mentaubatnya. Kok Ustaz jauh dari Idul Fitri ke taubat? Kan belum, ini baru dijelaskan, baru kata pengantar. Jadi baru kata pengantar sudah minta kesimpulan, kan repot. Jadi tenang. Jadi kalau teman-teman punya ibu kepala cabang yang galak, kira-kira musibah atau bukan? Di atas musibah. Rasanya lebih baik longsor daripada punya ibu kepala cabang yang galak. Tapi saya dapat laporan, ibu kepala cabangnya baik katanya. Dari mana Ustaz dapat laporan? Dari Kang Irfan. Bahkan Kang Irfan laporan, Ustaz malah katanya amplopnya 2, nanti dari kepala cabang 1 katanya. Ya saya mudah-mudahan itu dikabulkan. Kalau saya sih tidak tahu. Hai teman-teman semua, belajar berpikir. Kalau kita punya partner kerja, punya rekan kerja yang sulit diajak kerja sama, kira-kira musibah atau bukan? Musibah. Kita punya suami yang sulit diajak beribadah bersama-sama, musibah atau bukan? Musibah. Kita punya anak yang gak mau berangkat ngaji, musibah atau bukan? Musibah. Kita punya anak yang gak mau berangkat sekolah, musibah atau bukan? Musibah. Mari kita berpikir ini ditarik menjadi hal-hal yang dekat dengan kita. Jangan berpikir bahwa tentang musibah itu adalah longsor. Jangan berpikir bahwa musibah itu hanyalah sebuah tsunami, hanyalah gempa bumi. Tapi mari kita berpikir bahwa punya anggota yang sulit diajak kerjasama, punya rekan kerja yang sulit diajak kerjasama, punya suami kemudian yang tidak bisa diajak beribadah bersama-sama. Ini adalah musibah yang sesungguhnya yang dekat dengan diri kita, yang tentu ini adalah lebih besar daripada longsor, lebih besar daripada banjir, dan tentu lebih berbahaya daripada tsunami. Lantas Ustaz bagaimana menyelesaikannya? Wala rufi'a bala'un illa bitaubatin. Dan musibah ini tidak akan diangkat oleh Allah illa bitaubatin, kecuali ada pertobatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau tanya sholat asar, saya yakin yang hadir di sini sudah sholat asar hari ini. Kalau kemarin saya tidak tahu. Kalau saya tanya hari ini apakah Bapak Ibu ada yang sholat tahajud di sini, saya yakin mungkin ada 1, 2, bahkan banyak yang tadi malam sholat tahajud sebelum sahur atau setelah sahur. Kalau saya tanya hari ini di antara Bapak Ibu yang hadir, adik-adik yang hadir, apakah ada yang melaksanakan sholat duha? Mungkin juga ada 1, 2 orang yang mungkin mengangkat tangan dan tadi akan bilang, alhamdulillah Ustaz saya tadi sempat sholat duha. Tapi saya merasa ragu kalau hari ini di antara kita yang hadir semua akan ada yang angkat tangan yang sudah melaksanakan sholat taubat hari ini. Ayo, kalau yang ada sholat taubat hari ini langsung saya kasih door fresh jalan-jalan ke Bali. Betul, jalan kaki ke Bali. Karena jalan-jalan, bukan naik mobil. Ada yang hari ini sudah sholat taubat teman-teman, Bapak Ibu semua. Ada yang dalam seminggu ini sudah sholat taubat. Ini yang kadang terlupakan. Duhanya kita rajin, tahajudnya gak pernah terlewat. Kadang-kala istikharahnya kita pakai, sholat hajatnya kita tempuh, tapi sholat taubat kita lewatkan. Padahal semua yang Allah janjikan itu dalam tanda bintang di bawah poster seperti poster dari Alfa itu syarat dan ketentuan berlaku. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoa engkau kepadaku, aku akan mengkabulkannya. Kita lupa membawa tanda bintang di bawah, syarat dan ketentuan berlaku. Hari ini ada orang yang marah-marah, Ustaz saya kok gak diijabah dong Ustaz, padahal saya sudah berdoa. Ustaz saya kok gak kaya-kaya Ustaz, padahal saya sudah sholat duha. Kenapa saya gak naik jabatan Ustaz? Kenapa saya malah dimutasi Ustaz, padahal saya sudah sholat duha? Jawabannya karena barangkali teman-teman, ibu bapak semua melupakan sholat sunat taubat. Sholat taubat ini adalah menjadi kunci, menjadi resep bagaimana menghilangkan permasalahan dalam kehidupan. Hadis bin Ni'mah, saya termasuk orang yang tiap hari melaksanakan sholat sunat taubat.
Karena sadar betul bahwa tiap hari pasti saya melakukan dosa. Baik dosa secara lisan, baik dosa secara penglihatan, dan lain-lain. Kenapa? Inilah yang sering kita lupakan, padahal itu adalah kunci daripada kehidupan. Allah tahu betul, Allah persis tahu apa yang akan kita lakukan. Orang-orang yang akan melupakan sholat sunat taubat, sehingga Allah sediakan 1 hari dalam 1 tahun sebagai pintu untuk masuk kita bertobat. Meskipun orang-orang itu tidak sengaja bertobat, namanya adalah Idul Fitri. Id itu kembali, Al-Fitri itu adalah suci. Hakikatnya taubat adalah at-taibu minad dambi kamala dan balahu. Barang siapa yang bertobat kepada Allah, melaksanakan sholat taubat kepada Allah, la dan balahu, maka dia tidak akan memiliki dosa. Seperti orang yang tidak memiliki dosa. Seperti orang yang tidak memiliki dosa adalah artinya Idul Fitri. Orang yang bertobat kepada Allah adalah orang yang Idul Fitri. Orang yang Idul Fitri adalah orang yang bertobat kepada Allah. Berkah dari hari ini mengadakan pengajian, santunan, lain-lain, ada perbedaan dalam sikap kita di malam takbir. Baik bapak-bapak atau ibu-ibu, hari ini mari saya mengajak menyambut Idul Fitri ini, kita sholat 2 rakaat melaksanakan sholat sunat taubat. Dede ya, saya ini juga ibu bingung, ini saya ceramah ini untuk anak-anak atau untuk karyawan BPJS. Betul itu, begitu saya baca di bawahnya ada santunan anak yatim juga saya sempat mikir, ini materinya saya siapkan buat siapa begitu. Saya siapkan buat anak-anak begitu yang dewasa pasti nanti lah katanya yang di depan dosen materinya kok begitu. Ya, saya sampai anak-anak juga. Jadi saya bingung sebetulnya, tapi lah Mas, karena waktunya singkat jadi hanya sepintas saja saya sampaikan. Jadi ini yang pertama, saya mengajak teman-teman semua, rekan-rekan semua menyambut Hari Raya Idul Fitri ini. Mari kita melaksanakan sholat sunat taubat. Maka hadirlah satu pertanyaan, Ustaz, bagaimana sholat sunat taubat? Saya jawab, 2 cara melaksanakan sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat yang pertama cukup ibu lakukan, cukup akang-akang lakukan dengan sholat sunat 2 rakaat dengan mengganti niat menjadi usolli sunatan taubati rakaatain mustaqbil qiblati adanillahi ta'ala. Atau dalam bahasa sederhana, bahasa Sunda, kita berniat niat abdi melaksanakan sholat sunat taubat. Atau dalam bahasa Indonesia kita bilang, saya berniat bermaksud melaksanakan sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat selesai. Di akhir sholat kita cukup berdoa, kalau tidak pakai bahasa Arab, cukup pakai bahasa Sunda, kita minta kepada Allah mengampuni dosa kita. Itu yang paling gampang. Ada yang paten Ustaz, kalau pasien kan berobat tuh minta begitu. Dok, ada obat yang paten, jangan generik dok obatnya. Padahal katanya obat generik dan obat paten itu sama saja katanya ya. Maka dijawab oleh Ustaz nih, ada yang paten. Guru saya mengajarkan, kalau kamu mau sholat sunat taubat yang agak paten, silahkan kamu sholat sunat taubat 2 rakaat dan baca istighfar sebanyak 75 kali dalam setiap rakaat. Jadi akan teteh-teteh bapak ibu semua, kalau mau sholat sunat taubat yang agak paten, yang pertama niatnya sama seperti tadi, nawaitu usolli sunatan taubati rakaatain mustaqbil qiblati adanillahi ta'ala, dilakukan di malam takbir. Mantap, luar biasa. Idul Fitrinya kita jalani, kita betul-betul Idul Fitri karena bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di rakaat pertama silahkan teman-teman baca surah Al-Kafirun bagi yang hafal. Kalau tidak hafal jangan memaksakan, karena memang surah Al-Kafirun ini repot bukan main. Betul? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma wala antum abidun wala ana abidun ma wala antum abidun ma wala ana abidun ma wala antum abidun ma wala ana abidun ma abad. Waktu lebih ulang balik. Repot ini bukan main. Kalau yang belum biasa. Kalau yang sudah biasa, lakum dinukum walau boleh. Balik
Yang pertama, baca surah Al-Kafirun. Beres surah Al-Kafirun, jangan langsung ruku, tapi baca dulu istighfar 15 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Beres kita baca istighfar 15 kali, kemudian kita ruku. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Beres 3 kali baca itu, kita istighfar lagi 10 kali. Astagfirullahaladzim dalam keadaan ruku. Beres 10 kali kita i'tidal. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Sampai selesai. Jangan dulu sujud, istighfar 10 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian kita sujud yang pertama, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, istighfar lagi 10 kali. Duduk iftiros, duduk di antara 2 sujud, rabbighfirli, sampai selesai, istighfar lagi 10 kali. Sujud yang kedua, istighfar lagi 10 kali. Rakaat pertama harusnya langsung berdiri, duduk dulu sejenak setelah sujud yang kedua untuk membaca istighfar 10 kali. Maka total menjadi 75. Adik-adik kan dipesan sama ibu, ceramahnya harus buat adik-adik juga. Tangannya begini coba, tangannya begini. Kita ajarkan kakak-kakak kita bagaimana sholat sunat tobat lewat lagu. Ya, ajarkan begini. Siap? Ibu tadi kan bingung, Ustaz berapa nih 15, 10, 10 ini bagaimana? Saya punya lagu nih. Kalau saya ceramah di kampung-kampung biasa saya pakai lagu ini. Tuturkan, bagar adek, ini puasa udah 2 hari lemes. Ya, adek lihat sini. Teteh akan boleh ngikutin saya ya, biar hafal bagaimana sholat sunat tobat. Gerenang tung 15 bisa, gerenang tung 15 tuluy ruku, 10 tuluy i'tidal, 10 tuluy sujud, 10 duduk iftiros, 10 sujud deui, 10 diuk heula, 10 jumlahna teh. Jadi paling enak ngobrol sama anak-anak, karena anak-anak itu yang diingat kata terakhir. Anak-anak puasa, kemarin puasa. Anak-anak, bapak boleh poligami? Boleh. Jadi paling gampang minta izin sama anak-anak. Ayo, teteh boleh ikutin saya. Kalau yang nanti malam takbir mau ikutan sholat sunat tobat. Tapi kalau yang merasa, Ustaz saya kan kerja di BPJS, sudah diasuransikan sama saya sama. Jangan, sudah diklaim nanti di akhirat Ustaz. Ya terserah kalau begitu. Kalau merasa bahwa semuanya sudah ada di jaminan sosial ini nyampe ke akhirat, gak usah sholat sunat tobat. Tapi kalau merasa bahwa ini cuma cukup di dunia saja, nanti malam takbir kita sholat sunat tobat. Ayo, tangan kanannya di atas. Gerenang tung 15, tuluy ruku, tuluy i'tidal, 10 tuluy sujud, 10 duduk iftiros, 10 sujud deui, 10 diuk heula, 10 jumlahna teh 75. Jumlahnya 75. Rakaat kedua lakukan hal yang sama dengan rakaat pertama. Insya Allah begitu beres sholat sunnah 2 tobat, meneteskan air mata atas dosa yang sudah kita lakukan, kita termasuk orang yang berhasil menggapai Idul Fitri, kembali ke dalam kesucian insya Allah. 1, masih ada waktu? Saya kira sudah habis. 2, tadi Ibu Kepala Cabang menitipkan materi pesanan kepada saya. Kalau dipesan biasanya harus dibayar. Bagaimana Ustaz? Katanya kalau sudah Idul Fitri sebulan orang masih rajin, tapi selepas Idul Fitri 2 bulan orang kembali lagi. Ini bulan Ramadan ini adalah bulan psikologinya umat Islam. Karena kalau di bulan Ramadan kita nggak bisa nyalahin setan. Jadi kalau hari ini ada teman kita yang jarang baca Quran, itu adalah dirinya. Kalau di bulan Syawal, di bulan Muharram, kamu kenapa melakukan kesalahan? Khilaf, saya barangkali tergoda setan. Boleh. Tapi kalau di bulan Ramadan,
Sholat kita masih jarang, tadarus masih nggak pernah, sedekah kita masih nggak mau. Artinya itulah diri kita sebenarnya. Kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan lewat Rasulnya bahwa setan di bulan Ramadan ini dikunci dan tidak akan dibiarkan mengganggu umat muslim yang melaksanakan berpuasa. Jadi kalau ada umat muslim yang berpuasa masih suka gibah, oh itu karakter Anda. Jadi biasanya kalau di bulan Muharram, oh ini saya kegoda setan, ibu kepala cabang mohon maaf, sebetulnya saya rajin. Ini cuma ada setan, jadi saya jadi agak malas. Tapi kalau ada ini anggota di sini, karyawan di sini yang malas di bulan Ramadan, itulah sejatinya karyawan ibu semua. Betul, karena kalau di bulan Muharram kita mencuri, dalam tanda kutip arti kita bisa menyalahkan kita khilaf karena digoda oleh syaitan. Kalau di bulan Rabiul Awal kemudian kita mabuk, dalam arti kita bisa saja mungkin menyalahkan syaitan. Tapi kalau di bulan Ramadan kita ketinggalan sholat subuh, itulah kita yang punya penyakit tumor. Apa tumor itu? Tukang molor. Juragan HS. Ini sesungguhnya kita. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita untuk bercermin. Ibu kepala cabang tadi menyampaikan bulan untuk bermuhasabah. Bulan untuk melihat siapa diri kita. Kalau di bulan Ramadan kita tidak pernah membaca ayat suci Al-Quran, sesungguhnya kita memang orang yang malas. Dan satu pepatah sederhana mengatakan al-kasalu min amali syaitan, bahwa malas ini adalah bagian daripada perbuatan syaitan. Atau al-kasalu daun, bahwa malas ini adalah penyakit yang harus segera didaftarkan ke BPJS agar segera bisa ditoleransi. Kalau di bulan Syawal, di bulan Ramadan kita, ya Allah berikan saya kekuatan untuk melawan godaan syaitan. Karena nyatanya di Ramadan kita rajin baca Quran, di Syawal kita berhenti baca Quran, artinya kita tergoda oleh godaan syaitan. Orang kan beres Ramadan ini beda-beda. Ada orang yang seperti ibu kepala cabang, sedih menjelang Idul Fitri karena banyak uang yang harus dikeluarkan untuk keponakan. Kalau tidak kan malu dengan 100 kepala cabang. Mungkin ada orang yang bahagia menyambut bulan Ramadan seperti anak-anak. Alhamdulillah saya yatim. Ini anak-anak bilang yatim itu alhamdulillah. Coba dari dulu ibu saya meninggal, saya dapat santunannya lebih banyak. Ada orang yang biasa-biasa saja menyambut bulan, melewatkan bulan Ramadan. Kenapa bisa begitu? Bulannya sama, waktunya sama, status keagamaannya sama, tapi kok perasaannya beda. Saya akan berikan satu analogi sederhana, Bapak Ibu semua. Misalnya saya akan suruh Kang Irfan, adik saya, dan santri saya Kang Romi, dua-duanya saya suruh untuk segera pergi ke Jalak Harupat. Saya kasih ongkos Kang Irfan dan Kang Romi untuk pergi ke Jalak Harupat dengan syarat bahwa mereka harus berangkat bersama-sama dan naik angkot juga yang sama. Singkat cerita, mereka dua-duanya berangkat menuju Jalak Harupat dengan naik angkot yang sama, dan saya sudah menunggu di depan Jalak Harupat. Begitu mereka naik ke angkot, ternyata santri saya Kang Romi tadi punya penyakit tumor, tukang molor, juhe, juragan HS, pelor, nempel molor. Kang Irfan termasuk watak yang tidak mudah tidur di dalam kendaraan. Begitu duduk di angkot, mereka duduk bersebelahan, Kang Romi langsung kerek. Bahkan beberapa saat ngaca. Kang Irfan terjaga. Mobil maju 100 meter di alun-alun Soreang, ternyata sudah macet. Kang Romi tidur di saat mobil macet, apa yang dirasakan? Nyaman, karena mobilnya tidak bergerak. Bagaimana dengan suasana hati Kang Irfan yang kemudian ada di mobil yang sama, ada di waktu yang sama? Bagaimana merasakan suasana saat itu? Kesel bukan main.
Masya Allah. Baru juga 100 meter ini maju, udah macet kurang lebih setengah jam. Maju lagi mobil, singkat cerita, baru 200 meter, di depan terjadi kecelakaan. Bagaimana dengan Kang Romi dengan terjadi kecelakaan tadi? Cuek bebek saja, karena tidak tahu apa-apa, karena kondisinya tidur. Bagaimana dengan Kang Irfan? Segera mengelus dada karena mengingat bagaimana adiknya yang tiap hari berangkat naik motor, khawatir adiknya mengalami kejadian yang sama. Masuk ke yang ketiga, 200 meter di depan. Begitu mau lolos dari kabupaten ini, di turunan yang belok kiri mau ke jembatan itu, ternyata mobil yang dinaikinya remnya belum. Bagaimana dengan yang tidur? Cuek saja. Bagaimana dengan Kang Irfan? Dia mungkin teriak istighfar, dia mungkin teriak la ilaha illallah, dia mungkin teriak supir harus berhati-hati. Singkat cerita, mobil tersebut sampai di depan Jalan Harupat dan turun. Kedua penumpang itu turun dan saya akan tanya, bagaimana Kang Irfan perjalanannya? Kang Irfan akan bilang, Ustaz, saya sering naik angkot dan saya sering lewat Jalan Harupat, tapi perjalanan hari ini luar biasa Ustaz. Buat saya kesel, buat saya khawatir, buat saya takut. Bagaimana Kang Romi perjalanan Anda? Aman, lancar Ustaz dan terkendali. Kenapa angkotnya sama, waktunya sama, rutenya sama, tapi kok kesimpulannya beda? Jawabannya adalah karena kondisi subjeknya berbeda. Inilah bulan Ramadan yang sesungguhnya. Kita sama-sama puasa 29 hari. Kita sama-sama sahur 29 kali. Kita sama-sama melaksanakan tarawih bersama-sama berjamaah. Tapi kemudian kenapa ada yang orang beres Ramadan jadi soleh, beres Ramadan jadi salah, beres Ramadan tambah gemar berbagi, beres Ramadan makin pelit dalam berbagi? Karena kondisi hati kita lah yang berbeda-beda. Maka alangkah lebih baik adik-adik semua dan teman-teman semua, bapak ibu yang hadir di sini, mari kita bangunkan hati kita dalam menjalani aktivitas di bulan Ramadan, karena insya Allah hati yang hidup di bulan Ramadan akan menyebabkan kita mengetahui apa saja yang sesungguhnya hikmah di bulan Ramadan. Lanjut. Berdoa. Tuh, kan sudah berdoa sekali. Tidak ada tanya jawab atau ada tanya jawab? Tidak usah. Oh, waktunya. Karena Kang Irfan pesannya ingin tanya jawab. Baik Bapak Ibu semua, alhamdulillah dari awal sampai akhir sudah saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi banyak yang saya ringkas karena memang waktunya terbatas. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil, khusus untuk diri saya, umum untuk kita semua. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan mendapatkan pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan karir Ibu Kepala Cabang juga terus meningkat. Mudah-mudahan karir Bapak Ibu juga semua terus menanjak. Mudah-mudahan nasib adik-adik kita semua yang di depan kita ini juga dalam keadaan baik selamanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus para pengurus yayasan yang terus kemudian bekerja menyantuni anak yatim ini, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir sebelum saya berdoa juga mohon doa Ibu dan teman-teman semua yang di depan Ibu tuh dulu saya santri buduk, orang kampung. Ibu saya tidak pernah sekolah sama sekali. Ayah saya lulusan kelas 2 SD, tapi alhamdulillah anak bungsunya sedang kuliah S3. Jadi yang di hadapan akang-akang teteh-teteh ini bodoh orangnya, tapi alhamdulillah calon dokter. Jadi sebentar lagi mau bimber dan sidang tertutup dan terbuka. Doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran juga. Mudah-mudahan adik-adik juga yang di sini juga bisa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menempuh jalur pendidikan. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala bi sahabati asma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna natawassalu bi habibika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hamdan syakirin hamdan Muhammadin innaka bi mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultani. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa laka tawakkalna wa bika khasamna wa laka hakamna. Allahumma faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lana wa ma a'tana bihi antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al istima'ana istima'an marhuman wa tafarruqana tafarruqan ma'suman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anzil alaina rahmah. Allahumma anzil alaina barakah. Allahumma anzil alaina maghfirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.